Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lizaul Hikmah. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tafsir tentang nusyuz dan talak pada Quran Surah An-Nisa ayat 128 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 hingga 232. Tafsir yang pertama dari Quran Surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imratun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tusinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya adalah tafsir Quran dari surah An-Nisa 128. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam bukunya Tafsir Jalaluddin Asbabun Nuzul ayat surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Isra jilid 1 menerangkan bahwa jika seorang istri khawatir suaminya akan berbuat nusyuz seperti tidak memberikan hak istri, kemudian tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, kemudian pisah ranjang, maka hendak bagi keduanya atau sepasang suami istri ini mengadakan perdamaian, diomongin secara baik-baik, komunikasi, kemudian dicari solusinya bagaimana. Akan tetapi kalau misalkan keduanya tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, atau sang suami tidak mau memberikan kewajibannya sebagai suami, maka boleh sang istri meminta cerai. Walaupun perceraian adalah salah satu hal yang tidak disukai oleh Allah, akan tetapi kalau misalkan perceraian adalah jalan satu-satunya dari solusi tersebut, maka Allah membolehkan. Nah, selanjutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in azamu talaq fa innallaha sami'un 'alim. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebelum kita tahu tafsir dari ayat ini, perlu kita ketahui asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi, para suami masyarakat jahiliyah dahulu itu sering bersumpah tidak akan menggauli istrinya hingga sang istri itu terkantung-kantung. Nah, tafsir dari ayat ini adalah ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Seperti ini contoh kalimatnya, demi Allah aku tidak akan bersetubuh dengan dia lagi. Nah, di saat waktu yang bersamaan, para suami ini bersumpah tidak akan menggauli istrinya dan juga tidak menceraikan, sehingga hidup sang istri itu terkantung-kantung. Karena suami tidak menggauli istrinya, akhirnya dalam hal ini istri itu akan merasa tersiksa. Nah, ini biasa disebut dengan khila. Hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk perbuatan yang zalim. Ada dua yang bisa sebagai pengganti atau perbaikannya. Yang pertama adalah suami itu membayar kafarat sumpahnya, kemudian memperbaiki rumah tangganya lagi dan berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dan yang kedua, kalaupun memang tidak ingin kembali dengan istrinya, maka hendaknya mereka menceraikan istrinya secara baik-baik. Ya, selanjutnya adalah tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
Tafsir dari ayat Al-Baqarah 229 ini menjelaskan bahwa talak raj'i itu hanya berlaku 2 kali. Kalau sudah 3 kali, itu tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak batin. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan 3 kali sekaligus maka talaknya dihitung 3. Nah, pada masa jahiliyah, orang Arab itu menjatuhkan talak menurut kehendak hati mereka dan tidak terbatas. Kemudian mereka rujuk kehendak hatinya pula. Nah, maka turunnya ayat ini adalah sebagai petunjuk untuk menjelaskan tentang perceraian, talak, dan juga pernikahan. Ya, selanjutnya adalah arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 230, yaitu jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali jika keduanya mendua dan akan mendapatkan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengerti. Arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Nah, dalam tafsir Quran Surah ini adalah pelajaran bagi suami istri yang sudah melakukan perceraian sebanyak 3 kali. Seharusnya jika perceraian pertama atau talak pertama itu telah terjadi atau talak kedua, itu seharusnya mereka muhasabah diri, introspeksi diri, apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Dan ayat ini juga memberikan peringatan kepada suami untuk tidak sembarangan menjatuhkan kata talak. Karena apa? Karena kalau misalkan sudah jatuh talak 3, maka mau tidak mau sang istri harus menikah dengan laki-laki lain baru bisa kembali dengan suaminya yang dahulu. Dikhawatirkan jika kata-kata ini terlontar dengan nafsu, kemudian dengan emosi yang gak terkontrol, maka akan terjadi penyesalan seumur hidup. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran litartadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, apabila kamu menceraikan istrimu hingga hampir berakhir masa iddahnya, tahanlah rujuk mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu menahan rujuk mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat atau hukum-hukum Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, tafsir dari ayat ini adalah melarang seorang suami untuk melakukan rujuk kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti dan menganiaya. Larangan Allah selain ini menggambarkan tingkah laku masyarakat jahiliyah di mana suami menjatuhkan talak pada istrinya tanpa batas. Dan setiap akan mendekati akhir masa iddah, suami akan melakukan rujuk kembali dan demikian seterusnya. Dan yang terakhir ada dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala tarduluhunna ayyakina azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'azu bihi ma kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kamu sudah menceraikan istrimu lalu telah sampai habis masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya. Apabila terdapat keleraan antara mereka dengan cara yang patut, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi jiwamu dan lebih suci bagi kehormatanmu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, tafsir dari ayat ini adalah menggunakan istilah menikahi suami-suami mereka. Kalimat ini memberi isyarat bahwa kerelaan para wanita yang telah dicerai itu adalah hak mutlak dan bahwa orang lain dapat dikatakan nyaris tidak memiliki hak sedikit pun.
Ini berbeda dengan gadis. Kerelaan mutlak itu diperkuat lagi dengan penegasan lanjutan ayat tersebut, yakni apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang bersifat ma'ruf. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan suaminya maupun dengan laki-laki lain. Ya, kesimpulan dari ayat Al-Baqarah 232 ini adalah yang pertama, iddah perempuan yang telah diceraikan yang masih mendapatkan adalah 3 kali suci. Dia harus sabar menunggu hingga habis masa iddahnya, baru boleh nikah lagi. Nah, yang kedua, perempuan yang sudah dicerai harus menyatakan dengan terus terang apa yang terjadi di dalam rahimnya. Misalkan dia haid atau dia lagi hamil. Kemudian yang ketiga, sudah terjadi perceraian dengan talak 1 atau talak 2, sebaiknya suami istri berbaik kembali rujuk sebelum habis masa iddahnya. Dan yang terakhir adalah suami istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Hanya suami mempunyai kelebihan 1 derajat karena suami adalah kepala keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.